Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai wabah, mengenai virus ini, wahai Rasulullah, bagaimana gambaran-gambaran tentang wabah yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa tujuannya sebenarnya? Maka di situ Rasulullah menjawab, annahu kana 'abadan yab'atsullahu ila man yasha faj'alahu rahmatan lil mu'minin. Maka di situ ada hikmah di sebalik itu. Kenapa saya katakan ada hikmah? Yang tadinya kita pernah menjadi virus corona karena menjengkelkan, yang tadinya kita marah-marah terhadap virus corona, ternyata itu pemberian Allah kepada orang yang dimurkai Allah, pemberian Allah kepada yang mengandung muka Allah, pemberian Allah kepada orang yang sombong. Saya tak sebut negara itu negara mana, tapi pernah mengatakan seperti ini. Jangankan manusia, Tuhan sekalipun tak bisa merobohkan kekayaan yang ada di negara ini, katanya. Tapi dengan virus corona awalnya yang ditimpakan di negara itu, sehingga Indonesia pun kena imbasnya, Bu. Termasuk kita, orang-orang yang beriman. Nah itu. Maka wabah ini merupakan bala tentara Allah yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya itu rahmat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya angkat tema di sini tentang hikmah. Kalau sudah bicara hikmah, berarti ada rahmat Allah Subhanahu wa taala di balik wabah pandemi Covid-19 ini. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita wajib ambil hikmah itu bukan virusnya. Virus terteguran untuk orang yang beriman dan kemurkaan Allah untuk orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 5 hikmah yang dapat kita petik di sebalik virus corona ini. Yang pertama, kita bisa menyadari bahwa segala kodrat jelek dan buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dapat meningkatkan iman kita, akan keyakinan kita terhadap rukun iman yang keenam. Karena apa? Kita terkadang kita kurang menyadari seperti ini. Giliran kita mendapatkan suatu kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, tak pernah sedikit pun kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran Allah memberikan suatu azab, giliran Allah memberikan suatu musibah terhadap rumah tangga kita masing-masing, tapi kita ngeluhnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, daripada itu hikmah yang saya ambil di sebalik virus corona ini, yaitu kita meningkatkan kesadaran kita, menumbuhkan kesadaran kita untuk menaati rukun iman yang ke-6. Dan hikmah yang kedua, di sebalik virus corona ini, kita dapat membersihkan diri dari kotoran-kotoran, karena Islam sendiri cinta akan kebersihan iman. Maka oleh sebab itu, bukan orang lain yang punya teorinya mengenai kebersihan, Islam sendiri yang punya teorinya. Alhamdulillah, kita ada majelis ta'alim, insyaallah di sini, meskipun saya ceramah di sini, tapi insyaallah tidak ada sekalipun ibu sekalian, saya yakin hanya menambahkan suatu kekuatan iman saja yang saya berikan ini, Bu. Karena apa? Kalau kita perhatikan, banyak umat muslim di luar sana yang tidak bisa menjaga kebersihan. Jangankan mau sholat, ibu sekalian, tapi apa? Ngambil air wudhu pun malas untuk mengambil air wudhu. Makanya ada wabah virus corona ini. Kata ulama apa? Kita jangan lepas dari air wudhu kita. Di teori medis pun seperti itu. Sebelum medis ada, maka teori Islam sudah cinta akan kebersihan. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, kita bisa nanamkan kebersamaan kita terhadap rumah tangga kita masing-masing. Kalau di kampung, alhamdulillah, Bu, di kampung apa? Kita suaminya bekerja itu tidak jauh dari jarak rumah. Tapi kalau di kota, ada juga di kampung, tapi alhamdulillah bukan di sini. Cari pekerjaan sampai meninggalkan istri bertahun-tahun. Demi apa? Hanya demi dunianya. Itu artinya. Sehingga Allah memberikan virus corona ini, menghantamnya terhadap jiwa kita, semuanya kita kena imbasnya. Kita ada kebersamaan bersama keluarga. Banyak meninggalkan istri, banyak meninggalkan suami, bahkan meninggalkan orang tua demi harta. Kita wajib mencari harta, tapi ada batasan-batasan untuk menemukan nilai-nilai
Islam itu sendiri, aturan orang Islam itu sendiri. Itulah hikmah ada kebersamaan di balik itu. Mungkin ibu kita dulu yang menyampaikan kepada kita, tak sempat kita dengarkan karena lupa, disenjangkan karena umrah, lalu Allah memberikan suatu contoh lagi terhadap kita berupa wabah virus corona, sehingga ada kebersamaan. Udah beberapa tahun bersama, udah 1 tahun. Kalau hikmah yang keempat, kita bisa membatasi mana yang mahrim dan mana yang bukan mahrim. Ini bukan untuk ibu-ibu sekalian, setidaknya bisa ibu salurkan kepada anak-anak ibu sekalian. Karena apa? Kita banyak melihat anak-anak muslim di luar sana yang tidak mengenal mahrim. Banyak berdekatan, bahkan tidak mengenal haram sama sekali. Dia sampai berdekatan, berdempetan sama yang bukan mahrimnya, yang tidak bisa membedakan. Maka di situ teguran Allah Subhanahu wa taala mendatangkan suatu wabah semacam ini. Karena apa? Tidak ada cantiknya manusia sekarang ini di dunia ini. Tidak ada cantiknya seorang wanita yang ada di Pontianak ini. Karena semuanya pada takut, semuanya pakai masker, semuanya tidak bisa berdekatan, social distancing dan lain sebagainya. Itu ada hikmah di situ. Betul tidak? Betul, ya kan? Dan yang terakhir hikmah. Yang terakhir yaitu hikmah yang kelima, yaitu memetik dari hasil 1, 2, 3 dan keempat, setidaknya hikmah itu akan menumbuhkan suatu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terakhir menumbuhkan kita akan memiliki akhlakul karimah terhadap anak-anak kita. Maka disitu timbullah suatu hadis yang dikatakan baginda Rasulullah SAW, jikalau orang beriman itu harus memiliki at-tahassatul iman, maka disitu harus ada rasa malu itu, karena rasa malu sebagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bermanfaat kepada ibu-ibu sekalian apa yang kami sampaikan, ambil hikmah dan kebaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi suatu manfaat untuk kita dunia maupun akhirat, di dunia wal akhirat. Apabila ada kesalahan ucapan maupun perkataan secara yang tidak sengaja dalam dakwah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu liyahdi ila suwa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.